Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati dan muliakan segenap penyelenggara. Kita doakan semoga selalu berada dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Segenap ustazah, segenap ibu-ibu nyai, pimpinan pondok-pondok pesantren, juga pimpinan majelis-majelis taklim, para syaraif, dan semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Membangun surga dalam rumah tangga, tema kita pada hari ini adalah merupakan kebiasaan umat manusia untuk melaksanakan pernikahan. Bagian dari sunnatullah ala ibadih, sunnahnya Allah kepada hamba-hambanya. Bagian dari kebutuhan. Manusia tuh punya 3 kebutuhan. Kebutuhan terhadap makanan, kebutuhan terhadap berketuhanan, dan juga kebutuhan yang orang sebut secara biologis. Kebutuhan terhadap makan itu adalah kebutuhan yang dibutuhkan badan manusia. Selagi hidup ya kamu perlu makan. Meskipun kalau makannya berlebihan, bukannya jadi sehat, malah justru bawa sakit. Juga kebutuhan untuk berketuhanan, kebutuhan akal untuk berketuhanan. Juga memiliki naluri seksual, begitu ya, untuk memperlanjut kehidupan umat manusia. Yaitu untuk memiliki keturunan dan kemudian mengembangkan umat manusia sampai pada waktu yang Allah Subhanahu wa taala tentukan dengan terjadinya hari kiamat. Tapi selama manusia ada di atas muka bumi, manusia perlu untuk berkembang biak, dan untuk itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan naluri berupa naluri biologis yang membuat manusia kemudian menikah. Teman-teman sekalian, jadi menikah itu adalah konsep hidup yang sudah diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Allah kepengen selama adanya bumi ini manusia terus berkelanjutan, ada terus gitu. Tapi Allah juga maunya manusia yang berkelanjutan ini adalah khalifatullah ala ardih, adalah hamba-hamba Allah di atas muka bumi. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengaturkan
adanya pernikahan. Sebab anak yang lahir tidak dengan cara yang benar akan sulit untuk dibentuk menjadi hamba yang benar. Karenanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para nabi-nabi yang lain mensunnahkan dalam jalan hidup mereka adanya pernikahan. Nabi Muhammad bilang, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah sunnahku, adalah jalan hidupku, adalah konsep hidupku. Nabi hidup dengan cara menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang enggan terhadap sunnahku, tidak mau, tidak suka terhadap sunnahku, terhadap jalan hidupku, falaysa minni, dia tidak termasuk dari golonganku, tidak termasuk dari kelompokku. Sebelum saya lanjutkan, saya tanya dulu nih, ini mic-nya kedengeran enak nggak? Enak ya? Saya agak delay kayaknya nih. Saya di atas sih dengernya agak delay ya. Mungkin boleh dikurangin eho-nya barangkali. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, nikah bukan hanya sunnahnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi juga merupakan sunnahnya para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Ma min nabiyyin illa wa nakah. Tidak ada satu nabi pun kecuali mereka menikah. Illa, kecuali ada satu nabi aja yang tidak menikah. Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Isa tuh saat diangkat belum nikah. Belum nikah. Makanya enggak pernah benar kalau ada orang ngaku saya keturunannya Nabi Isa. Apalagi kalau dia bilang saya keturunan Yesus. Enggak benar. Karena Nabi Isa ketika diangkat itu Nabi Isa belum menikah. Makanya dalam hadis diriwayatkan bahwa Nabi Isa itu nanti akan turun ke atas muka bumi kembali, ya. Nabi Isa bakal turun lagi di akhir zaman. Itu teman-teman saya sekalian, salah satu dari tujuan Nabi Isa turun lagi di atas muka bumi ini adalah untuk menikah. Diceritakan nih dalam hadis-hadis bahwasanya Nabi Isa itu nanti nikahnya sama seorang perempuan bernama Rodiyah, dan nanti Rodiyah ini akan dapat julukan Al-Gharra. Rodiyatul Gharra. Gharra itu yang bercahaya wajahnya. Imam Al-Haddad di zaman beliau tuh 500-an tahun yang silam, menamakan putrinya dengan nama Rodiyah. Dia bilang siapa tahu nanti akan nikah sama Nabi Isa. Imam Al-Haddad 500 tahun yang lalu. Ternyata kan belum akhir zaman amat ya. Ini kayaknya sekarang kita nih kayaknya udah beneran akhir zaman dah. Jadi kalau nikah punya anak bolehlah anaknya dikasih nama Rodiyah. Siapa tahu dia jadi istrinya Nabi Isa. Ibu punya mantu Nabi, Bu. Adik-adik siapa tahu kamu nanti jadi mertuanya Nabi Isa. Walaupun kayak agak rada gimana gitu ya. Dengar beritanya Nabi Isa kawin sama perempuan dari Purworejo. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kesempurnaan. Menikah itu adalah bagian dari kesempurnaan hidup seorang manusia. Sunnah, jalan hidup,
baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karenanya Nabi dan ajaran agama Islam sangat menganjurkan seseorang menikah. Katanya Nabi Muhammad, syirarukum uzabukum wa syiraru mautakum uzabukum. Yang paling jelek di antara kalian yang hidup adalah para jomblonya yang tidak menikah. Wa syiraru mautakum, dan yang paling jelek di antara orang yang sudah meninggal dunia di antara kalian adalah uzabukum, adalah juga para jomblonya. Tapi yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang memutuskan untuk tidak mau menikah. Orang-orang yang memutuskan untuk tidak mau menikah. Bukannya perempuan yang sampai dengan umurnya lanjut belum datang jodohnya. Begitu ya. Jadi jangan, wah ini saya umur segini nih, 30 tahun. Hampir 30 tahun belum datang nih yang melamar saya. Kok saya sampai dengan umur 30 tahun begini nih, saya belum menikah juga. Saya enggak mau jadi syirar umatin Nabi. Jadi orang yang jelek dari umatnya Nabi Muhammad. Saya mau nikah ngerjain sunnah Nabi. Tapi karena enggak ada yang datang mendekati saya, enggak ada yang datang lamar, okelah, saya yang akan melamar mereka. Enggak usah. Enggak usah. Ustazah saya yang mau ngelamar dia dah. Walaupun dia udah punya istri 3 gak apa-apa dah. Saya jadi yang keempatnya. Jangan dek, jangan. Jangan. Gak apa-apa. Lebih baik jomblo terhormat daripada menjadi perempuan yang banyak dihujat. Karena dapat julukan pelakor. Gak usah ya. Kamu lebih berharga. Dari itu hiduplah dalam keadaan mulia insya Allah. Tenang. Di Indonesia ini saya belum lama baca survei penduduknya. Antara laki-laki sama perempuan masih banyakan laki-lakinya. Tenang. Jadi gak usah khawatir. Ya kan? Laki-lakinya masih banyak. Yang laki-lakinya sedikit, kalau gak salah di Rusia. Jadi kalau ada laki-laki pengen kawin banyak, suruh pergi ke Rusia aja. Baik, saudaraku sekalian yang saya muliakan. Nah sekarang ini kalau kita kepengen ngerjain sunnah nih ustazah, pengen nikah, apa yang dapat saya lakukan? Pacaran? Enggak, adik-adik saudaraku sekalian. Sering saya sampaikan dimanapun kepada siapapun, bahwasanya pacaran tidak pernah mendekatkanmu kepada jodohmu. Pacaran hanya akan membuatmu menumpuk dosa demi dosa. Dan sekali lagi, tidak juga bisa mendekatkan jodoh. Kalau emang belum waktunya nikah, belum waktunya nikah. Mau kamu udah pacaran 5 tahun sekalipun, kalau dia bukan jodohmu, akan datang waktu kamu menghadiri undangan, sementara pacarmu tersebut duduk di pelaminan. Allah. Ibu-ibu, teman-teman, saudaraku sekalian yang saya muliakan, pacaran tidak pernah mendekatkan seseorang pada jodohnya. Nah, terus apa yang bisa dilakukan?
Kalau adik-adik nih, para penanti jodoh, atau lebih ekstrim lagi bahasanya, pejuang jodoh. Apa yang bisa dilakukan untuk menjemput jodoh yang halal? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang harus kamu lakukan, Dek, hanya 2 hal aja. Yang pertama berdoa, yang kedua solehahkan dirimu sehingga kamu layak mendapatkan jodoh yang soleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bahwa perempuan yang baik-baik untuk laki-laki yang baik-baik. Sebagaimana laki-laki yang baik diperuntukkan untuk perempuan yang baik. Jadi hal yang bisa kamu lakukan untuk menjemput jodoh cuman 2 itu aja. 2 itu aja. Yang pertama berdoa. Yang kedua mensolehahkan diri sehingga kamu layak mendapatkan jodoh yang soleh. Sebab suami itu seringkali adalah merupakan cerminan istri. Sering saya sampaikan kepada para istri yang mengeluhkan tentang suaminya, suamimu itu adalah cerminmu. Kalau kamu bisa menyebutkan tentang aib-aib suamimu, silahkan berkaca, sebab aibnya juga merupakan aibmu. Apalagi yang udah nikah lama. Kata Nabi Muhammad, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzuril mar'u man yukhalil. Seseorang tuh agamanya mirip, agamanya sama agama teman dekatnya, sama agama orang yang selalu bersamanya. Falyanzuril mar'u man yukhalil. Hendaklah seseorang melihat man yukhalil, orang yang dia berteman dengannya. Itu jadi teman suka jalan aja agamanya bisa mirip, nilainya di mata Allah bisa mirip, apalagi jadi maaf teman sekamar atau bahkan teman sekasur gitu kan. Mirip tuh agamanya. Oke, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang sudah menikah rumah tangganya dijadikan sakinah mawaddah rahmah. Yang belum menikah mudah-mudahan dan sudah datang waktunya ya, dipertemukan dengan jodoh yang soleh. Ini kenapa yang amin banyak emak-emak nih? Doain anaknya. Yang udah nikah juga amin aja tuh. Doain temennya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tidak ada yang bisa membuatmu mendekat kepada jodoh dari cara pacaran. Itu hanya akan membuatmu berjumpa jodohmu dengan cara yang tidak thayyib, dengan cara yang tidak halal, sehingga nantinya rumah tangganya jadi enggak berkah. Ini perhatian buat adik-adik. Perhatian buat teman-teman yang belum nikah di sini, Dek. Kamu jangan berpikir saya mesti pacaran nih biar saya cinta sama dia, dia cinta sama saya, dia nanti melamar saya. Enggak gitu konsepnya. Enggak gitu konsepnya.
Jadi konsepnya gimana kalau dalam Islam? Ta'aruf tuh yang sebenarnya hukumnya apa? Kalau ta'aruf yang orang sebut selama ini, ta'aruf tuh yang orang sebut selama ini gitu ya, istilahnya tuh kayak menurut saya itu bukan ta'aruf mestinya istilahnya, tapi pacaran syar'i. Sesuatu tuh kayak saya lihat-liatin, kalau dikasih kata-kata syar'i di belakangnya kayak mendadak jadi halal. Saya nggak tahu tuh, apakah makan babi syar'i jadi halal juga? Apakah minum bir syar'i jadi halal juga? Teman-teman sekalian, barang haram tetap haram, mau diganti istilah seperti apapun. Termasuk pacaran, mau diganti istilah ta'arufan, tetap aja haram deh. Barang haram tetap haram, meskipun diganti istilahnya. Gak ada ceritanya, ini babi loh ini tapi halal. Kenapa babinya bisa halal? Matinya syahid. Gak bisa jadi halal, sama halnya dengan pacaran. Pegangan tangan, begitu kan ya, berdua-duaan, telepon-teleponan, manggilnya Abi Umi. Kelakuan siapa tuh yang begitu? Adik-adik saudaraku sekalian, haram. Saya nggak pacaran kok Ustazah, saya ta'arufan. Kenapa ta'arufan? Ya kan saya mau ada proses menuju pernikahan dan sekarang ini kami sedang menuju ke arah sana. Lagi tahu cocok apa nggak cocok. Jadi menurut kamu itu nggak haram? Nggak haram Ustazah, gimana mau haram? Dia bangunin saya sholat tahajud. Dia ngajakin saya puasa sunnah. Dia ngajarin saya sholawatan. Mau kayak gimana juga, kalau udah laki-laki sama perempuan, apapun bahasamu, apapun istilahmu, apapun yang kamu kerjakan, saya lebih percaya apa yang disampaikan baginda Nabi besar Muhammad yang mengatakan ma khala rajul wa mra'ah illa wa syaitan thalituhuma. Tidaklah berdua-duaan laki-laki dengan perempuan, melainkan yang ketiganya adalah syaitan. Yang ketiganya adalah syaitan. Dan syaitan, kata Allah Subhanahu wa taala, zayyana syaitanu lahum a'malahum. Setan tuh suka menghias-hiasi perbuatan orang-orang. Sehingga yang sebenarnya jelek karena didandanin sama setan jadi kelihatannya cakep. Makanya orang kalau lagi pacaran tuh, menurut kamu saya sama artis itu cantikan mana? Yang cowoknya bilang, ya cantikan kamu lah. Mana ada perempuan lebih cantik dari kamu? Lagi pacaran dia lihat semua, tidak ada yang menarik kecuali pacarnya. Begitu habis nikah, kalau lagi beberapa tahun habis cintanya hilang, saudara sekalian, yang ada dia lihat semua perempuan menarik kecuali istrinya. Istrinya mendorong. Biasanya kan kalau pintu antara tarik mendorong. Gitu ya, nggak nyampe ya jok saya. Adik-adik teman-teman
saudara sekalian yang saya muliakan, ini nih sebab zayyana syaitan lahum amalhum. Setan menghias-hiasi orang yang lagi pacaran. Laki-laki perempuan berdua-duaan, yang ketiganya adalah setan. Makanya sampai ketemu orang pacaran di kuburan. Itu kalau bukan hasil karya setan, kalau bukan kerjanya setan, gak ada loh orang mau pacaran di atas kuburan, teman-teman saya sekalian. Takut kan? Pas dia pegangan tangan, ceweknya bilang, kok tangan kamu terasa dingin sayang? Suaminya, pacarnya bilang, saya lagi sedekap kok. Nah, tangan siapa nih yang pegangan saya? Kan ngeri banget teman-teman. Tapi itu bisa terjadi sama orang yang pacaran gitu. Segala sesuatu yang jelek-jelek jadi kelihatannya bagus. Karena tujuan setan terhadap orang yang pacaran menjerumuskan mereka ke dalam perzinaan. Sehingga kalau terjadi perzinaan yang dibahasakan dengan bukti cinta. Bukti cinta. Cinta apa? Cinta monyet. Sebab kalau bukti cintanya manusia nggak kayak begitu. Saudara sekalian, yang urusannya mohon maaf, begitu-begituan tuh hubungan seksual tanpa adanya pernikahan, yang ngerjainnya siapa kalau bukan monyet? Siapa lagi? Kucing. Siapa lagi yang kamu suka liatin lagi begituan? Ayam. Terus cecek. Terus laler. Kamu mau jadi yang mana tuh? Di antara semuanya. Ayo, siapapun darimu yang ingin menjadi manusia seutuhnya, manusia mulia dalam pandangan Allah, tinggalkan apapun yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, termasuk pacaran. Walaupun dengan tujuan pernikahan sekalipun. Gak ada dek. Kenapa saya bahasnya rumah tangga dari sejak urusan pacaran? Karena rumah tangga itu banyak bergantung dari bagaimana ia diawali. Kama budi akhutim, katanya pepatah Arab. Sebagaimana diawali, begitu pula ia akan diakhiri. Kalau belum rumah tanggamu diawali dengan sesuatu yang haram, yaitu pacaran, bagaimana mungkin kamu berharap rumah tanggamu selalu dalam pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu wa ta'ala qadamat. Dari awal yang sering kamu panggil setan. Kan Nabi Muhammad bilang, laki-laki perempuan berduaan, yang ketiganya setan. Tiap waktu kamu ketemuan, kamu teleponan, kamu lagi manggil setan. Pencet, tek, calling. Gitu kan ya? Memanggil di telepon kamu tuh. Tulisannya di situ, babe. Apakah benar kamu hanya sedang memanggil dia? Enggak. Kamu sebenarnya sedang memanggil pacarmu dan memanggil setan yang bersama dengan kalian berdua, sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad dalam hadis beliau. Kalau dari awal setannya sudah kamu libatkan, kamu pikir pas waktu akad setannya pada pergi? Ya enggak ada lah, kata setannya. Saya menjadi salah satu dari yang turut mengundang di undangan. Jadi tuh undangan kamu tuh, kalau nikahnya diawali dengan pacaran, itu diturut mengundangnya tuh kamu nggak lihat aja tuh ada setan di situ.
hadir setannya, ikut di situ. Apalagi naudzubillah min dzalik saat akad nikah, banyak di antara perempuan yang sudah ada nyawa, sudah ada isi di dalam perutnya yang akan menjadi makhluknya Allah SWT di atas muka bumi ini. Susah tuh mau jadiin makhluk itu hamba Allah yang bagus kalau diawalinya dari sesuatu yang buruk, sesuatu yang dosa, sesuatu yang kata Allah innaha kana fahisyatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina seburuk-buruk pilihan. Innaha fahisyah, sesuatu yang sangat menjijikkan. Nih teman-teman, kalau bukan ulahnya setan ar-rajim nih, rasa-rasanya nggak mungkin sesuatu yang Allah sebut sebagai fahisyah, sebagai sesuatu yang sangat menjijikkan, dianggap indah oleh kebanyakan remaja di saat-saat sekarang. Allah menyebutnya sebagai fahisyah, sebagai hal yang paling menjijikkan. Bagaimana mungkin kamu menganggapnya sesuatu yang indah, teman-teman? Enggak ada indah-indahnya. Maka siapapun darimu yang hadir di tempat ini, yang punya pacar, saya sampaikan sekarang juga, putuskan. Atau kalau kamu nggak mau ekstrim, sampaikan padanya. Saya kasih kamu 2 pilihan. Saya nggak mau main-main, putuskan atau halalkan. Kasih nomor telepon bapakmu. Minta dia melamarmu, adik-adik. Mau-maunya sih hidup cuma sekali-sekalinya loh. Kamu pikir kamu punya nyawa cadangan? Kamu pikir kamu sekarang sedang dalam masa hidup percobaan? Kan enggak. Hidupmu yang sekarang, hidup inilah yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Hidupmu yang sekarang adalah satu-satunya hidup yang nanti kelak di hari akhirat Allah akan mintai pertanggungjawaban. Maka jangan main-main sama hidupmu ini, Dek. Jangan main-main sama hidupmu. Segeralah kembali ke jalan Allah dan putuskan sesuatu yang benar untuk hidup satu-satunya yang kamu jalani ini. Saya sangat berharap ucapan saya didengarkan olehmu. Biar enggak jadi penyesalan saat kamu masuk ke dalam alam kuburmu. Saya ingin ucapan saya ini didengarkan olehmu, adik-adikku sekalian, umat Islam, umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan pacaran, tinggalkan dosa, kembalilah ke jalan Allah, biar kamu enggak nyesel saat kamu nanti dihadirkan di akhirat di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid mengatakan, orang kalau masuk surga semuanya dengan membusungkan dada dan mengangkat kepala. Illa ashabuz zina, kecuali orang-orang yang pernah zina waktu di dunia. Mereka, jika sesudah Allah jadikan dosa mereka dimasukkan ke dalam api neraka dulu, matinya bawa iman, dia masuk surga. Andai dia udah dosanya diampuni, kemudian Allah jadikan dia masuk surga karena dia punya iman, punya Islam, meninggal dunia dengan membawa iman dan Islam, mereka
akan menjadi kelompok orang yang masuk surga dengan menundukkan kepala karena malu. Zina dan pacaran membuatmu hanya akan masuk surga dengan menundukkan kepala karena malu. Malunya kamu bawa sampai surga. Sampai surga. Dan apa yang membuatmu masih tetap mempertahankannya? Apa yang bikin kamu sampai tetap bela-belain barang yang bisa bikin kamu masuk surga aja malu? Yuk adik-adik saudaraku sekalian, putusin, buruan. Kamu punya hidup cuma satu-satunya ini. Yang benar, sekalian nikah aja gak apa-apa udah. Dia bilang saya belum punya ongkosnya, udah di KUA aja. Gak usah banyak-banyak modalnya, yang penting halal. Adik-adik saudaraku sekalian yang saya muliakan, karenanya saya gak setuju nikah daripada dosa. Nikah kok daripada dosa? Kalau kamu mengawali nikahmu tanpa pacaran, kamu selalu punya pilihan untuk nikah sama dia atau bukan sama dia. Tapi kalau kamu mengawali nikahnya dengan pacaran, akhirnya mau gak mau nikah saya karena saya gak sanggup nikah gak sama dia. Itu akhirnya kamu nikahnya daripada dosa. Gak pernah bagus tuh kayak begitu. Jauh lebih baik hidup dalam keadaan terhormat. Sampai kemudian kalau ada seorang laki-laki yang mendekatimu, kasih nomor telepon bapakmu, minta dia untuk melamarmu. Kemudian kalau emang bagus, istikharahkan, ya. Kalau emang udah datang melamar, istikharahkan. Istikharah itu nanya sama Allah, ya Allah bagus nggak saya nikah sama dia? Pernah ada yang datang sama saya, dia bilang, Ustazah, saya ini ada yang melamar. Saya suka, keluarga semua udah setuju. Perlukah istikharah? Saya mau, keluarga semua sudah mau. Semuanya merestui, semuanya meridhoi. Ustazah, perlukah saya beristikharah? Saya bilang perlu. Kenapa gitu Ustazah? Karena yang perlu ditanya bukan maumu, tapi maunya. Maunya Allah. Karena yang lagi mau dicari bukan hanya ridho orang tuamu, akan tetapi ridhonya Allah. Kalau udah hasilnya bagus, bismillah. Jalani, jangan kelamaan. Oh ini bagus nih. Kita nikah ya, 2030. Jauh bener, kayak nungguin kuota haji. Jangan jauh-jauh, kalau emang diistikharahkan bagus, bismillah, sebulan 2 bulan, laksanakan pernikahan. Kalau perlu, seminggu 2 minggu, laksanakan pernikahan. Buat acara yang dihadiri oleh kaum kerabat, tetangga-tetangga, mereka bisa hadir, makan enak biar orang tahu ini sudah menikah dengan ini dan gak jadi fitnah. Itu tujuannya walimah. Laksanakan dengan cara yang paling diridhoi Allah SWT. Jangan ada barang-barang haram dalam resepsi pernikahanmu. Kan mau nyari ridho Allah. Pakai ada acara dangdutan. Pakai ada acara ludrukan sampai pagi. Gak usah lah yang begitu-begitu. Dah, baca maulid, baca burda atau akad nikah, kemudian acaranya undang-undangan, makan. Udah, bismillah. Sederhana tapi mewah dalam pandangan Allah.
sederhana, akan tetapi mewah dalam alam langitnya Allah. Karena teman-teman sekalian, akad nikah itu sebenarnya nggak pernah sederhana. Diriwayatkan bahwa kalau seseorang melaksanakan akad nikah, mau yang hadir 10, 20, 100, 200 ribu, 2000. Gitu ya. Itu kalau lagi terjadi akad nikah tuh, ada bapak bilang sama seorang laki-laki, angkahtuka wa zawwajtuka binti fulana bin fulan bimahar kada wa kada halan. Suaminya bilang, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Itu teman-teman saudaraku sekalian, ada yang nangis. Siapa? Setan. Setan nangis. Apa kata setan? Qad hafid nisfudini. Sekarang dia telah terjaga setengah agamanya. Aku hanya bisa menggoda dia dari setengah agamanya yang lain. Gitu. Ini kalau nikahnya nggak pakai pacaran, zina dan seterusnya. Dia udah terjaga tuh setengah agamanya. Tapi kalau misalnya diawali dengan pacaran, apalagi sampai dengan perzinaan, kata setannya, oh tenang, saya udah ikut nanam saham dalam pernikahan ini. Tidak begitu saja kamu bisa mengeluarkan saya dalam rumah tanggamu ini. Gitu. Jadi yang namanya pernikahan tuh gak pernah sederhana. Mewah. Dihadiri para malaikat, malaikat mendoakanmu. Kemudian setan-setan pada nangis. Itu sesuatu hal yang tidak kamu lihat teman-teman. Ada 2 tan yang nangis biasanya kalau akad nikah. Selain setan biasanya ada mantan. Tapi yang nikahnya nggak pakai pacaran ya bismillah ya kan. Insya Allah jadinya kan nggak punya mantan gitu. Teman-teman sekalian saya muliakan, terjadilah akad nikah. Nah ketika sesudah akad nikah, jangan pernah lupa bahwa menikah adalah ibadah. Untuk bisa membangun surga dalam rumah tangga. Kalau kamu kepengen rumah tanggamu menjadi tangga-tanggamu menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dengarkan saya. Sudah akad nikah bagi yang belum menikah atau sekarang nih para ibu-ibu, para istri-istri yang hadir di majelis ini atau para istri yang sedang mendengarkan saya pada saat ini. Kalau kamu ingin rumah tanggamu setara tangga yang kamu naiki menuju surga, maka kamu harus menjadikan kehidupan rumah tanggamu sebagai ibadah. Karena surga hanya bisa diraih dengan ibadah. Berumah tangganya beribadah. Gimana caranya kita berumah tangga yang menjadi ibadah? Ada 2 caranya. 2 caranya. 1, benar niatnya. 2, bagus caranya. Jika kamu pengen rumah tanggamu setara ibadah. Setara ibadah. Kamu berumah tangga nih kayak kamu lagi berangkat pergi haji. Lagi ibadah kan, menjalankan ibadah haji. Nah ini juga nih, menjalankan ibadah nikah. Menjalankan ibadah pernikahan. Itu bisa benar kalau benar 2 halnya. Sama dengan ibadah yang lain. Kalau saya sekarang nih, saya wudhu, saya sholat, ngadep kiblat pakai mukena. Tapi saya bilang, usolli sunnatat tahajud. Sekarang, usolli sunnatat tahajud.
Rakaatain lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sholatnya sah apa enggak sah? Saya ulangi. Sekarang nih. Sekarang. Saya wudhu, saya sholat. Ngadep kiblat, nutup aurat. Enggak bawa najis. Semua persyaratan udah benar. Saya niat. Usolli sunnatat tahajud. Rakaatain lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sah apa enggak sah sholatnya? Enggak sah. Kenapa? Karena enggak bener niatnya. Jam segini sholat tahajud. Tahajud tuh enggak ada saat barengan ada matahari. Tahajud itu adalah sholat malam sesudah kamu tidur. Di waktu malam bangun, baru namanya tahajud. Jam segini tahajud enggak bener. Saya udah semuanya bener kok. Syarat rukunnya bener, cara sholatnya bener, ruku, i'tidal, sujud, fatihah, semuanya saya bener bacanya. Tapi kok enggak sah? Karena kamu enggak bener diniat. Maka demikian pula dengan pernikahan. Kalau ingin dianggap sebagai sebuah ibadah, mendekatkanmu kepada Allah, mendekatkanmu kepada surga, maka nomor satu yang harus kamu benahi adalah benerin niat. Maksudnya nawaitu gitu Ustazah? Bukan. Tapi apa hal yang mendorongmu untuk nikah ini? Gitu. Dek, jangan nikah hanya agar berubah status. Jangan nikah hanya untuk mencari seseorang menanggung nafkah. Jangan nikah hanya karena ribet sama pertanyaan orang sewaktu lebaran kapan nikah. Jangan nikah hanya karena abisnya teman-teman saya udah pada nikah. Saya nikah juga aja deh. Biar gak kelihatan jadi perempuan yang gak laku. Kok kamu nikah kenapa? Biar gak dilalerin. Enggak gitu teman-teman. Enggak gitu. Apalagi ada orang nih nikah karena dia kaya. Saya dan seluruh keluarga saya akan dia nafkahi sesudahnya. Ini kamu mau nikah apa mau dagang? Sedikit sekalian yang saya muliakan. Atau yang banyak nih. Saya nikah karena cinta. Cinta yang seperti ini adalah jenis cinta yang ada masa kadaluarsanya. Saya sampaikan barang penting. Sedikit sekalian, semua fana. Yang kekal hanya Allah Ta'ala. Itu kamu tahu kan? Kullu man 'alaiha fan, kata Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua hancur, semua fana, semua di atas muka bumi ini akan habis tak bersisa. Wa yabqa wajhu rabbik. Yang kekal hanya Allah, dzul jalali wal ikram, pemilik keagungan dan kemuliaan. Semua fana, termasuk rasa yang ada di dalam hati kita. Juga fana. Secepat itu ia datang, secepat itu ia hilang. Kita sebagai manusia nih. Yusammal qalbu li'annahu yataqallabu. Hati disebut hati karena ia selalu berbolak-balik. Yataqallab, gampang banget berubahnya.
Sesaat cinta, besok benci. Sesaat bangga, besok kecewa. Gampang banget. Sesaat senang, sesaat sedih. Rasa hati berubah-ubah. Sebab semuanya fana. Yang kekal, yang abadi cuma Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta kepada siapapun hanya akan berjumpa dengan masa habisnya, expirednya, kadaluarsanya, kecuali jika rasa itu ada karena Allah Ta'ala. Hanya ketika saya mencintainya karena Allah, itulah yang akan menjadi cinta yang selamanya. Bukan hanya terpisah dengan maut yang datang menghampiri pasangan tersebut, akan tetapi sampai keduanya berjalan menuju surga. Jadi teman-teman sekalian, kamu bisa nih dapetin sesuatu yang kekal. Rumah tangga yang bercahaya. Pasangan suami istri dalam pandangan kasih sayang Allah. Saling mencintai karena Allah. Saling mencintai karena Allah. Dan saling mencintai karena Allah ini adalah cinta yang halal. Dan cintamu kepada lawan jenis tidak pernah halal kecuali cinta kepada lawan jenis yang karena lawan jenis gitu ya, tidak pernah halal kecuali sesudah adanya akad nikah. Kalau udah akad nikah baru halal. Sebelum akad nikah jangan punya rasa apa-apa. Kamu menikah sama dia karena cinta, teman-teman sekalian, rasa cintamu itu akan mudah untuk berubah. Makanya jangan heran, yang diawali dengan aku tanpamu butiran debu, hanya akan berakhir dengan dianggap debu oleh pasangannya. Yang diawali dengan aku tak sanggup hidup tanpamu akan berubah menjadi aku tak sanggup hidup denganmu. Begitu mudahnya cinta berbolak-balik adik-adik sekalian. Makanya jangan mau mencintai yang haram. Niat menikahnya jangan karena cinta. Nanti abis nikah baru cinta. Tapi emang bisa Ustazah kayak gitu? Bisa. Bisa banget. Dan itu janji Allah kok. Janji Allah. Allah kalau lihat hatimu mencintai Allah. Lebih daripada segalanya. Allah kalau lihat hatimu tertarik kepada apa yang dijanjikan Allah. Allah kalau lihat hatimu sungguh-sungguh mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan hati suamimu tak sanggup berpaling darimu. Itu urusan Allah, teman-teman. Allah pun akan turunkan dalam hatimu rasa cinta padanya. Anzal alaihimus sakinah mawaddah warahmah. Allah akan turunkan ketenangan. Allah akan turunkan rasa cinta. Allah akan turunkan kasih sayang. Enak tuh. Jangan nikah karena cinta. Jangan nikah karena harta. Jangan nikah karena tahta. Jangan nikah karena rupa. Cakep sih. Mau saya nikah sama dia, ganteng orangnya. Apalagi kalau di saat ada yang melamar, yang dilihat wibawanya.
Wih, bawa mobil. Teman-teman sekalian, jangan nikah karena hal-hal yang seperti itu. Nikahlah karena Allah. Nikahlah karena Allah. Makanya perlu istikharah sebelum nikah. Biar kamu tahu Allahnya ridho apa enggak nih saya nikah sama orang tersebut. Allahnya mau enggak saya nikahnya sama dia. Walaupun saya mau, dia mau, keluarga mau. Allah belum tentu mau. Tanya sama Allah Ta'ala. Istikharah. Kalau udah Allah bilang iya, bagus. Dikasih jawaban-jawaban dari istikharahmu tersebut. Bismillah. Menikah. Niatnya mesti benar. Saudaraku sekalian yang saya muliakan. Buat para istri. Wah, saya nggak tahu dulu-dulunya nih. Sekarang gimana nih? Perbaharui niat. Perbaharui niat. Pulang-pulang pandangin wajah suami. Sampaikan pada hatimu. Kamu adalah suamiku. Kunci surgaku. Jalanku menuju surga. Surgaku. Maka setiap perbuatanku padamu sangat berpengaruh kepada nasib akhiratku. Aku akan menjadi istri yang solehah bagimu. Gitu. Ini enak nih buat para istri nih. Ya. Kamu tuh kalau bener sama suami, jalan surgamu deket. Deket. Tapi kalau nggak bener sama suami juga jalan nerakamu deket. Tapi ada ibadah yang begitu mudah kamu lakukan buat nyari ridha Allah. Yaitu dengan kamu hormat, kamu sayang, kamu cinta, kamu memuliakan suamimu itu. Surgamu dekat teman-teman. Memuliakannya bukan karena suamimu ini bukan, tapi karena Tuhannya suamimu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jadi kalau suami lagi menyenangkan, jalan surga, jalan surga. Surga memang adem. Surga memang enak, insya Allah. Kalau surga, kalau suami lagi nyebelin, kan surga mah gak pernah panas ya. Kalau suami lagi nyebelin gimana nih? Kita bilang surga emang berat. Emang berat. Pertama mesti kamu benerin adalah niat. Niatmu menikah. Jangan karena isi dompetnya. Jangan karena isi saldonya. Jangan karena rupanya. Jangan karena nasabnya bahkan. Jangan karena ilmunya. Jangan karena apapun saudaraku sekalian. Bahkan jangan karena akhlaknya. Jangan. Akan tetapi karena kamu mencari ridho penciptanya. Kamu nyari Allah dalam dirinya. Kamu nyari Allah dalam dirinya. Makanya saya ulangi lagi. Kalau ada siapapun datang melamarmu, istikharah. Mau dia anaknya siapa, mau dia ilmunya kayak gimana, mau dia akhlaknya bagus kayak apa. Karena kamu gak tahu, dia gak tahu, orang tuamu gak tahu, siapapun gak tahu. Yang tahu bagus tidaknya kamu menikah dengan orang tersebut adalah
Allah Subhanahu wa taala, menikahlah karena Allah, bertanyalah kepada Allah.